Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan Anda untuk minggu ini dalam channel horoskop Endang Tarot. Seperti biasa, kita berdoa dulu, semoga segala hal yang terbaik, yang terindah, yang termanis yang akan terjadi di minggu ini dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang terpenting semakin dekat kepada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan, man arofa nafsahu fakat arofa robbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Jadi buat yang masih mengatakan syirik musyrik, mungkin Anda yang masih labil atau galau. Jadi ayo bangkit ya. Semoga tidak ada yang merasa lemah, merasa galau atau bingung gitu ya. Berusaha untuk menemukan kesejatian diri sehingga tidak ada tuh yang namanya takut akidahnya rusak atau takut keimanannya lemah. Karena orang yang imannya tangguh tidak akan terganggu atau goyah karena hal apapun. Oke, kita mulai berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Oke, kita jembreng kartunya. Dan seperti biasa, saya akan bagi menjadi 5 bagian. Yang pertama terkait kehidupan, keuangan, asmara, berpasangan, asmara yang lajang, dan kesehatan. Dan buat yang mau konsultasi private, silahkan kontak Mbak Tati, asisten saya, untuk menanyakan berapa biayanya, bagaimana transfernya di WhatsApp 0878 85001208. Sudah siap? Kita mulai. Giliran Capricornus, 5 kartu saya ambil. Yang pertama kehidupan, kemudian keuangan, asmara berpasangan, asmara yang lajang, dan kesehatan. Coba kita lihat Capricornus peruntungannya untuk kehidupan minggu ini. King of Cups, Raja Piala, sosok yang lembut, sosok yang sensitif, sosok yang baperan. Ini menggambarkan di seminggu ini Anda betul-betul berusaha untuk peka, menangkap segala sesuatu hal-hal yang krusial ya, yang berkaitan dengan kehidupan, pekerjaan, urusan keluarga dan sebagainya. Dan Anda berusaha menunjukkan kedewasaan dan potensi-potensi yang memang menjadikan Anda sangat dibutuhkan ya. Dan ini juga berkaitan dengan urusan pekerjaan. Anda harus lebih hati-hati, jangan mengambil keputusan yang tergesa-gesa, jangan mengambil keputusan tanpa pertimbangan. Harus betul-betul di kondisi Anda stabil, tidak emosional gitu ya. Jadi keputusan yang dibuat dengan kesadaran penuh, bukan dengan emosi atau karena keterpaksaan. Di sini gambarnya Raja Piala menjaga keseimbangan. Salah-salah Anda bisa kecebur gitu ya. Ini rajanya duduk di atas papan, di bawahnya air. Menjaga keseimbangan dengan posisi seseorang yang mumpuni, pengalaman, pengetahuan, keterampilan, talenta yang akan membuat segala sesuatu dalam langkah itu betul-betul hati-hati dan mampu melaksanakan segala sesuatu berdasarkan pertimbangan yang matang. Jadi seminggu ini sepertinya ada beberapa hal yang membutuhkan pemikiran yang serius, nggak boleh gegabah, dan ini akan menentukan dan menyoroti kualitas diri Anda sebagai seorang yang dianggap memiliki jiwa leadership gitu ya. Jadi hati-hati, jangan tergesa-gesa dalam memutuskan sesuatu karena berkaitan dengan kehidupan Anda sekarang dan berkaitan dengan yang akan datang ya. Oke, yang berikutnya adalah keuangan untuk Capricornus. Page of Cups, pembantu piala. Lagi-lagi berkaitan dengan piala ya, elemen air. Ini juga piala, di sini pembantu piala. Ada gelombang laut di belakangnya, kemudian ada piala bercahaya isinya ikan. Intuisi Anda sangat kuat, bisa menangkap dengan tajam peluang-peluang yang bisa membawa hasil, membawa keuntungan, ya, membawa keberuntungan. Jadi Anda pun tidak akan ragu jika peluang itu jauh pun Anda akan jemput. Nah, berkaitan dengan soal keuangan, insya Allah ada rezeki tak terduga, ada pemasukan walaupun mungkin nggak terlalu banyak, tapi cukup membantu untuk membiayai operasional dari kegiatan Anda seminggu ini. Semoga Anda juga bisa berhemat, bisa mengalokasikan dana dengan benar,
menyingkirkan kebutuhan-kebutuhan yang nggak penting, bukan lapar mata atau sekedar ingin. Nah, Anda mulai memprioritaskan mana yang kebutuhan krusial yang harus segera dipenuhi dan menyelesaikan tagihan-tagihan atau kewajiban-kewajiban yang memang harus segera dilaksanakan sebelum akhir bulan ya. Oke, yang berikutnya adalah asmara yang berpasangan. Knight of Pentacles. Ini gambaran seorang kesatria membawa koin bercahaya. Di kejauhan seperti ada sebuah bangunan indah, entah kastil, entah rumah mewah. Tapi yang pasti Anda sedang membangun satu rancangan kehidupan yang indah dan bahagia dengan banyak hal yang dikorbankan. Misalnya harus berjauhan, long distance gitu ya. Cinta jarak jauh, pengorbanan untuk jarang bertemu, tapi demi sebuah kebahagiaan yang diharapkan atau diimpikan, maka Anda berusaha untuk bisa menciptakan kesejahteraan di masa yang akan datang. Jadi sekarang tuh kayaknya Anda dengan pasangan sama-sama berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang bisa mengubah hidup jadi lebih baik. Apapun itu, yang penting saat ini Anda dan pasangan kompak untuk merencanakan sebuah kehidupan yang indah, dan komunikasi harus dijaga dengan baik. Hindarkan hal-hal yang bisa membahayakan hubungan Anda. Kalau dia keberatan Anda dekat-dekat dengan lawan jenis, dengarkan baik. Itu adalah suara hatinya yang gak nyaman kalau Anda dekat dengan lawan jenis. Atau mungkin segala sesuatu yang dia butuhkan, dia butuh support Anda, dengarkan baik-baik dan dukung dia supaya bisa berusaha merealisasikan apa yang menjadi impiannya dan keinginannya ya. Oke, yang berikutnya asmara yang lajang. Nine of Cups, 9 piala. Percaya diri sekali seorang Capricornus untuk melakukan pendekatan dengan seseorang, tapi nggak boleh over confidence. Percaya diri yang berlebihan malah mengesankan sombong atau jadi terlalu pede. Ini yang justru malah kesan positifnya jadi hilang. Jadi kesannya bukan percaya diri, malah jadi sombong atau angkuh ya, atau tinggi hati. Nah, itu hati-hati, jangan sampai lose control ya. Anda harus betul-betul menempatkan diri dengan baik sampai seseorang itu memiliki kesan yang positif dan kesan yang baik berkaitan dengan pribadi Anda. Kalau sudah positif, kemudian hatinya terbuka untuk menerima Anda, untuk bisa didekati, maka insya Allah penyatuan hati antara Anda dengan dia jauh lebih mudah ya. Dan buat yang sedang melakukan, yang belum melakukan pendekatan atau nggak mau ngurusin cinta-cintaan, lagi mau fokus dengan hidupnya, peningkatan kualitas hidupnya, menikmati masa mudanya, sepertinya sangat percaya diri bahwa apa yang dijalankan selalu mendapatkan sambutan, selalu ditanggapi positif, selalu bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, ini yang harus tetap diprioritaskan oleh Anda agar dijalani berkelanjutan dan membawa kebaikan bagi diri Anda juga orang-orang yang ada di sekeliling Anda ya. Kemudian asmaranya sudah, sekarang kesehatan Capricornus. Ten of Cups, 10 piala. Untuk kesehatan artinya Anda betul-betul merasa sehat, feel free, menikmati segala apa yang mau dimakan tanpa takut ini, takut itu, takut gemuk, takut anu. Ya, jadi dinikmati, disyukuri kalau Anda bisa menyantap hidangan yang Anda sukai. Karena ada orang nggak boleh minum yang terlalu manis, nggak boleh makan yang terlalu manis, nggak boleh makan yang asin, nggak boleh makan ini itu. Oh, pokoknya banyak sekali. Awas kolesterol, awas minyak, awas sampai dia merasakan minum makannya itu dibatasi oleh larangan-larangan. Kalau seperti ini kondisinya, insya Allah Anda bisa menikmati makanan apapun sesuai dengan kebutuhan. Nggak makan semua akhirnya nanti gitu ya. Kadang kalau kita tidak mengontrol kebutuhan yang harusnya sudah cukup selesai makan, itulah yang akhirnya ditimbun jadi lemak dan akhirnya kita merasakan beban berat di tubuh kita ya. Kadang saya juga seperti itu. Sekarang saya tuh kepengen banget bisa turun bobotnya 10 kilo. Wah, enak banget itu. Caranya ya paling saya pelan-pelan gitu ya. Dengan olahraga, ngurangi makanan yang karbonya tinggi atau ngurangin gula. Nah, itu katanya mempercepat kalau kita mau punya berat tubuh ideal. Karena buat saya kalau misalnya kita punya berat tubuh ideal tuh kayaknya sehat
dan lincah gitu. Mau ngapain tuh gesit cepat. Kalau kita bobotnya berat gitu, mau ngapa-ngapain tar dulu deh, nanti dulu deh, karena bukan kitanya nggak mau, tapi kayaknya aku badannya PW gitu, puenak pol, kalau udah duduk atau rebahan mau ngapa-ngapain males. Nah itu yang ingin saya cegah supaya sehat, berstamina, apalagi saya udah 50 gitu ya, jadi harus tetap. Oke, buat Capricornus, dari apa yang saya bahas, kalau ada yang tidak sesuai dalam pikiran atau hati Anda ya gitu, nggak cocok, nggak sesuai, jangan taruh di pikiran, apalagi di hati. Tapi kalau ada yang baik, aminkan, semoga mewujud nyata. Jangan lupa videonya di like, subscribe, komen, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Capricornus. Sampai jumpa lagi. 12 bintang yang dibacakan setiap minggunya selalu ada pesan spesial yang dihadirkan. Lalu pesan spesial apa untuk minggu ini? Ini dia. Belajarlah ilmu kehidupan dan kebijaksanaan dari mereka yang telah sukses dan memberi banyak teladan dalam kehidupan. Karena semangatnya akan menular dan menginspirasi diri Anda serta mendorong untuk bangkit dan melangkah demi menggapai apa yang Anda impikan selama ini. Jangan takut gagal sebelum berusaha sungguh-sungguh. Keberhasilan ditentukan seberapa keras dan uletnya Anda untuk mewujudkan apa yang Anda impikan. Itu tadi pesan spesialnya. Sekali lagi jangan lupa untuk like ya, kemudian subscribe, komen, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.